ila angkana adabu dukhulil khalaqi. Alhamdulillah.
khususnya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat beribadah adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah. Ketika Allah ingin memberi kenikmatan yang abadi kepada hambanya, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, ketika Allah ingin menyelamatkan hambanya, Allah jadikan hambanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan ibadah. Ya, sebagaimana yang telah diumumkan, ditetapkan oleh pemerintah bahwa pada malam ini masuk daripada bulan Dzulhijjah. Jadi malam ini adalah malam tanggal 1 Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk daripada bulan suci. Khususnya adalah dari awal bulan Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Jadi malam 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ini diriwayatkan di dalam hadis afdalu ayyamid dunya, paling afdalnya hari-hari dunia. Jadi hari-hari dunia yang paling afdal, yang paling mulia adalah dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al-amalu fiha ahabba ilallah ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari beramal di dalamnya yang lebih dicinta oleh Allah daripada beramal di hari-hari ini. Maknanya adalah 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Beramal dari 1 malam Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, ini adalah amalan yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah. Maknanya amalan yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah amalan yang lebih afdal, lebih dicinta oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, bahkan lebih afdal, lebih dicinta oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja min dzalika syai'un, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun. Maknanya nyawanya hilang, hartanya habis semua untuk berjihad di jalan Allah, itu baru sama fadilahnya dengan orang yang beramal dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ya, maknanya pahalanya, fadilahnya sangat besar. Bahkan diriwayatkan puasa 1 harinya pahalanya seperti puasa setahun. Dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu sehari puasa seperti pahalanya puasa setahun sehari. Ya, 2 hari 2 tahun, 3 hari 3 tahun. Ya, fadilah yang besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bangun malamnya, tahajudnya itu fadilahnya seperti bangun malam tahajud ketika Lailatul Qadar. Ya, jadi kita ketika di dalam bulan Ramadan berusaha untuk mendapatkan Lailatul
Qadar yang mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, setiap malam ya bangun malam tahajud di malam-malam 1 sampai 10 Zulhijjah itu seperti bangun malam tahajud di dalam Lailatul Qadar. Ya, ini fadilah yang besar yang Allah berikan kepada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih di dalam hadis. Perbanyaklah di hari-hari ini 1 sampai 10 Dzulhijjah, perbanyak untuk bertasbih, banyak untuk berzikir, ya, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya, perbanyak berzikir. Ya, khususnya adalah memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini perbanyak untuk dibaca pada hari-hari ini. Ya, sedangkan ya bahkan dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman wal fajr wa layalin asyr, ya, demi fajar. Para sahabat berbeda pendapat. Ada yang berpendapat fajar di sini adalah fajar pada setiap harinya. Ya, di waktu subuh, waktu fajar adalah waktu yang mulia. Ada lagi sahabat yang menafsirkan fajar di sini adalah ketika Idul Adha. Ya, ketika Idul Adha, ya, fajar Idul Adha. Ya, karena Idul Adha itu lebih mulia daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Ya, mengapa? Karena disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Idul Fitri tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Idul Adha disebut oleh Allah. Apapun fadilah yang disebut di dalam Al-Quran itu lebih besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berfirman, ya, inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholatlah untuk Tuhanmu, maknanya adalah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi wal fajar itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat fajar pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya, karena diteruskan di dalam Al-Quran ayat firman Allah wa layalin asyr, demi malam-malam yang 10 kata Allah. Ada sahabat yang menafsirkan malam-malam yang 10 adalah malam 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah. Ada lagi yang berpendapat malam 1 Muharram sampai malam 10 Muharram, 10 hari awal daripada bulan Muharram. Ada lagi yang berpendapat malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ya, sehingga para ulama menjelaskan bahwa 10 malam, ya, 10 malam yang paling afdal, yang paling mulia itu 10 malam awal daripada bulan Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Muharram, dan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi maknanya di hari-hari ini untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya lebih besar, ya, jauh lebih besar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk kita bisa beramal beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, yaitu sebelumnya kita membahas tentang adab bangun dari tidur. Ya, apa saja adab-adab tata krama sopan santun
sunnahnya Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur. Ya, lalu yang berikutnya adalah adab masuk ke dalam kamar mandi, ya, karena biasanya orang bangun tidur masuk ke kamar mandi. Apa adab-adabnya? Ada tata keramanya, ada sopan santunnya, nggak asal nyelonong masuk ke dalam kamar mandi, ya. Orang yang beriman masuk kamar mandinya itu ada sopan santunnya, ya. Bagaimana sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida masatta baital ma'i li qada'il hajati. Ketika kamu ingin masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat, ya, untuk buang air, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Yang pertama, masuklah dengan kaki kiri, ya. Wa fil khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi, rijlakal yumna, dahulukan kaki kanan, ya. Jadi ada adabnya masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Enggak asal masuknya, ya. Ya, masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Sama juga masuk ke dalam masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau kamar mandi, tempat-tempat yang kotor, semua tempat yang kotor, masuknya dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi ke tempat yang mulia, yang suci, yang baik, masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri, ya. Wala tastashib syai'an alihi ismullahi ta'ala. Dan jangan kamu membawa ketika masuk ke dalam kamar mandi, jangan membawa sesuatu yang ada tulisan nama Allah wa ismu rasulihi, dan nama rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makruh hukumnya membawa di dalam kamar mandi tulisan yang ada nama Allah dan nama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tadkhul hasiran ra'si, dan jangan masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan kepala terbuka, ya. Jadi adabnya masuk kamar mandi dengan kepala tertutup, ya, dengan kopiah atau dengan kain atau walaupun dengan handuk sekalipun yang diletakkan di atas kepala, ya, itu adabnya. Dan juga masuk ke dalam kamar mandi itu dengan beralas kaki, ya. Adabnya masuk kamar mandi dengan alas kaki, dengan sendal, ya. Ini fadilahnya apa? Fadilahnya adalah terjaga dari gangguan jin. Karena kamar mandi itu adalah tempatnya setan, tempatnya jin. Jin itu suka tempat-tempat yang kotor, yang bau, ya, yang najis. Itu adalah tempatnya jin dan setan, ya. Jadi untuk terjaga, makanya, ya, orang kadang jatuh di kamar mandi sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya, bahkan biasanya nggak lama meninggal, ya. Sakitnya aneh kalau orang jatuhnya di dalam kamar mandi. Karena apa? Ada campur tangan setan, ya, di dalamnya. Tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya beliau ingin kita selamat, ya, selamat dari gangguan setan, gangguan jin, selamat dunia dan akhirat. Jadi adabnya masuk kamar mandi itu adalah dengan tertutup, ya, kepalanya, walaupun hanya sekedar kain saja yang diletakkan di atas kepala. Ini untuk menjaga dari gangguan jin, dan juga dengan alas kaki. Ya, kadang aneh, ya, ada kamar mandi, ya, lepas sendalnya, jangan memakai sendal. Ini melawan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ilmuwan kedokteran sekalipun, bahwa, ya, baru-baru istilahnya sudah dikabarkan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi baru ditemukan di dalam ilmu kedokteran bahwa di dalam tempat yang
itu ada cacing-cacing kecil ya, yang sangat kecil sekali, bentuknya sangat tipis, itu bisa dengan mudah masuk ke dalam badan kita lewat kaki ya, seperti mudahnya masuknya lewat mulut kita ya, karena ukurannya yang sangat kecil ya. Jadi untuk menjaga dari penyakit ya, dari gangguan hewan, kotoran, itu masuk kamar mandi dengan memakai sendal ya, itu sunnahnya ya. Wa qul inda dukhuli, dan bacalah ketika masuk ke dalam kamar mandi ya, bismillah, a'udzu billah minal khubuthi wal Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada riwayat a'udzu billahi minar rizqi an-najis al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Ini bacaan riwayat yang lain. Yang biasa kita baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'ith. Apa itu al-khubuthi wal khaba'ith? Jin laki-laki dan jin perempuan ya. Khubuthi itu jamak daripada khabith, yaitu jin laki-laki. Khaba'ith itu adalah jamak daripada khabithah, jin perempuan. Karena ya dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam kamar mandi itu ada jin laki-laki dan perempuan ya. Makanya kita diajarkan untuk membaca doa masuk kamar mandi agar terjaga, dilindungi oleh Allah daripada gangguan jin ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi adalah bacaannya ghufranaka 3 kalinya, ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Aku mohon ampunanmu ya Allah, aku mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani ya. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari diriku kotoran ya, wa 'afani, dan memberikan afiat keselamatan kepadaku ya. Ada riwayat alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa aqqa alayya ma yanfa'uni. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari badanku yang apapun yang mengganggu atau yang membawa penyakit ya, dihilangkan, dikeluarkan, dan yang menetapkan di dalam badanku yang bermanfaat. Jadi ini adalah rahmatnya Allah yang tidak bermanfaat, yang kotor, penyakit dikeluarkan, yang bermanfaat untuk badan kita nggak keluar ya, tetap di dalam badan kita. Ini adalah rahmatnya Allah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Dan juga ya bagi antu'id dan nabla qabla qada'il hajah wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah wa an tastabri'a minal bawli bi tanahnuhi wa nadri wa bi imrar yadi ala asfaril qadib ya. Dan juga ya ketika istinja ya, cebok ya, ketika cebok itu boleh dengan afdolnya dengan air ya, afdolnya dengan air, boleh dengan semacam batu atau tisu, itu boleh ya. Ya, lebih afdolnya lagi digabung antara misalnya tisu dengan air ya, itu paling afdol ya. Jadi 2 kali ya. Di dalam Al-Qur'an innallaha fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa di dalam kota Kuba ya, Kuba itu di dekat kota Madinah, ada orang-orang yang suka bersuci kata Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci ya. Jadi penduduk kota Kuba
itu dipuji oleh Allah, ya, bahkan dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada penduduk kota Kuba, apa amalan yang kalian lakukan sehingga kalian disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah, dicinta oleh Allah. Amalannya bukan zikir, bukan sholat, bukan puasa dan lain sebagainya. Penduduk kota Kuba menjawab, kebiasaan kami kalau istinja cebok dengan batu dulu baru dengan air. Ya. Ternyata ini amalan yang istilahnya lebih bersih, ya, itu Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci, ya, sampai mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cara ceboknya, ya. Orang yang dicinta oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi kalau sekarang, dulu nggak ada tisu, ya, dengan batu, ya. Kalau sekarang ada tisu mudah, juga bisa langsung kita buang ke kloset, kan gampang hancur itu tisunya. Ya, kalau bisa dengan tisu lalu baru dengan air, itu lebih afdal, ya, dengan harapan agar kita menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kunta fi sahra faqul an ahyunil nazirin. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا أورادي وآمين الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الختان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أعظم